Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Liasta. Di episode ini saya tidak bercerita tentang hal-hal yang menyeramkan ya, karena di sini saya mendapatkan cerita yang mana narasumbernya ingin berbagi kisah hidupnya. Dan sebenarnya tujuannya memberikan kisah hidup ini bukan untuk bangga ya, namun dia hanya ingin berbagi agar apa yang dia alami itu bisa mendapatkan pelajaran dan tidak ada lagi yang ingin mengikuti jejak seperti yang dia lakukan. Jadi di sini saya itu akan merahasiakan identitas dari narasumber yang mana memang dia meminta hal tersebut. Dia meminta untuk identitasnya dirahasiakan. Jadi kita bilang saja namanya Tamara. Tamara ini duduk di sekolah tingkat SMA. Dan waktu itu dia memiliki seorang guru, yang mana gurunya itu bernama Maya dan mengajar di bidang studi bahasa Indonesia. Ibu Maya ini memang terkenal sangat galak ya. Kalau dia sekolah mereka paling ditakuti gitu. Semua siswa takut, mulai dari siswa perempuan hingga siswa laki-laki, semuanya takut dengan Ibu Maya. Ibu Maya ini wajahnya sangar, tapi orangnya baik-baik banget, jujur, saya nggak bohong. Sepertinya ya, karena dengar dari cerita Tamara katanya orangnya baik, cuman wajahnya sangar, tegas, suaranya keras. Jadi siswa-siswa itu memang pada takut sama Ibu Maya. Kadang siswa yang sedang cabut ataupun yang pergi ke kantin untuk merokok gitu, ketahuan sama Ibu Maya, itu langsung lari pontang-panting gitu, saking takutnya ini sama Ibu Maya. Jadi Tamara ini, dia ini salah satu siswa yang centil atau genit ya gitu, pokoknya intinya. Jadi dia kalau sekolah, waktu itu kan sekolah itu masih pakai rok pendek, tapi kan aturan kan rok itu di bawah lutut. Tapi si Tamara itu memakai rok di atas lutut dan bahkan sangat pendek sekali. Bajunya kecil dan juga sempit, tidak dimasukin lagi ke dalam. Jadi suatu ketika Tamara ini jalan mau ke kelas, dan waktu itu mungkin dia apes, dan Ibu Maya itu melihat si Tamara yang memakai rok pendek gitu. Ibu Maya ini marah dan langsung memanggilnya. Si Tamara sudah tidak bisa lagi untuk lari, dia nggak bisa lari karena memang sudah ketahuan, dan pada akhirnya dia pun pasrah ketika Ibu Maya memarahinya. Tanpa pikir panjang, Ibu Maya mengeluarkan gunting, karena Ibu Maya ini memang selalu membawa gunting kemana-mana di dalam saku, apanya itu namanya, baju PDH-nya itu selalu ada guntingnya gitu. Jadi Ibu Maya ini mengeluarkan gunting dari saku bajunya, kemudian dia langsung menggunting roknya si Maya. Astagfirullahaladzim, salah ya, roknya si Tamara. Tanpa mikir panjang, tanpa rasa kasihan dan sebagainya, si Tamara ini udah nangis, minta tolong, memohon gitu. Bu, tolong Bu, jangan digunting Bu, saya nggak punya rok lagi Bu, gini-gini, pokoknya banyak lah ya istilahnya yang dia memohon. Tapi Ibu Maya ini tidak peduli. Ibu Maya tetap menggunting roknya si Tamara. Setelah rok digunting, si Tamara ini tetap disuruh belajar dengan rok yang sudah koyak-koyak. Ya kan, nanggung sih ya, kalau misalnya kita pikir ngapain juga pakai rok minim-minim, digunting dikit kan udah nambah koyak gitu kan. Dan si Tamara pun lanjut belajar dengan pakai rok yang sudah koyak-koyak yang dibuat oleh Ibu Maya. Memang istilahnya hal yang seperti ini sangat tidak mengenakan ya, tapi kalau misalnya rok itu tidak digunting, memang si Tamara akan kembali memakainya. Si Tamara ini diperlakukan seperti ini ternyata menimbulkan sebuah dendam di hatinya. Dia tidak terima ketika Ibu Maya memperlakukannya seperti itu. Dia marah dengan Ibu Maya. Dia marah dengan Ibu Maya
Dan kemudian si Tamara pun ternyata dendam sama Ibu Maya ini. Dia dendam dan dendam itu ternyata melekat di hatinya gitu. Terkadang kita semarah-marahnya guru dengan siswanya pasti tidak akan ada yang namanya rasa dendam ya. Kesal mungkin ada, malu ada, semua ada gitu, tapi tidak ada yang namanya dendam. Berbeda dengan Tamara yang menyimpan dendam. Si Tamara ini selain dia sebagai siswa SMA, dia juga memiliki wajah yang manis, kulitnya juga hitam manis. Dia orangnya nggak putih ya, kulitnya nggak putih tapi orangnya manis gitu. Bentuk tubuhnya juga cantik, suaranya juga sangat bagus. Jadi kelebihan yang dia punya itu membuat si Tamara ini bisa menjadi seorang biduan. Jadi Tamara ini menjadi artis keyboard yang mana dia selalu nyanyi dari panggung ke panggung jika ada yang buat hajatan atau acara pernikahan. Pada waktu itu si Tamara ini diundang untuk menjadi artis keyboard ataupun menyanyi di acara hajatan Ibu Maya. Di saat hajatan itu dia nyanyi dan dia mulai berkenalan dengan suami Ibu Maya. Ketika bertemu dengan Ibu Maya, dia sangat sopan, layaknya seorang siswa terhadap guru ya. Dan dia pun bertemu dengan suaminya Ibu Maya. Ya, kalau Ibu Maya ini suaminya cakep, tinggi gitu ya, postur tubuh tinggi, wajahnya manis, ganteng gitu. Jadi ternyata si Tamara ini menyukai suami dari ibu gurunya. Dan setelah selesai acara manggung di sana, dia yang sudah mendapatkan nomor telepon dari Pak Dodi yang merupakan suami dari Ibu Maya, itu mulai melakukan hubungan komunikasi lewat telepon yang mula-mulanya hanya nanya kabar dan sebagainya, merambahlah ke arah-arah yang lain seperti bilang sayang, jangan lupa makan, aku rindu dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi secara diam-diam si Tamara itu menjalin hubungan dengan suami dari ibu gurunya sendiri. Sangat menyebalkan ya, pasti kita sendiri kesel karena ada siswa yang berani berbuat seperti itu terhadap gurunya. Dia ingin merusak rumah tangga gurunya sendiri. Ini benar-benar sangat tidak baik sekali, dan Tamara melakukan itu. Dia kesal dengan Ibu Maya, dia tertarik dengan suaminya, apalagi Ibu Maya ini kaya. Ibu Maya itu bukan hanya sekedar guru PNS saja, dia juga memiliki bisnis-bisnis lain. Dia memiliki rumah yang mewah, dia juga memiliki tempat pemancingan, kemudian dia punya tempat wisata yang mana itu agrowisata, dan juga dia memiliki kolam renang. Jadi Bu Maya ini memang kaya, dia juga pembisnis, dan hal itulah yang membuat si Tamara ini tertarik untuk mendekati suami Ibu Maya. Kebetulan si Tamara ini memang bukan dari kalangan berkaya ataupun kalangan atas, dia dari keluarga yang susah. Jadi uang yang biasa didapat si Tamara dari hasil manggung itu dipakai untuk kebutuhannya ya gitu. Jadi setelah dia berhubungan dengan suami dari Ibu Maya, si Tamara ini sering mendapatkan uang dari si Pak Dodi. Pak Dodi ini orangnya royal sekali. Dia memberikan Tamara uang. Berapapun Tamara minta dia akan beri, termasuk handphone baru yang pada masa itu handphone Nokia yang kamera yang apa sih namanya modelnya itu ya, itu lagi mahal-mahalnya, cuman anak bos yang punya, si Tamara punya, dan handphone itu yang berikan Pak Dodi gitu. Si Tamara ini pun dia sangat memanfaatkan Pak Dodi untuk membelikan dia berbagai macam barang-barang mahal dan juga memberikan dia uang.
Dan pada waktu setelah si Tamara ini tamat SMA, hubungannya, tapi enggak, si Tamara ini enggak tamat SMA, maaf saya lupa. Si Tamara ini tidak tamat SMA, dia hanya sampai kelas 2 SMA dan kemudian dia berhenti karena hamil, ya, hamil anaknya Pak Dodi. Dan pada saat itu Pak Dodi pun memberitahu kepada Ibu Maya kalau si Tamara ini sedang hamil dan yang dikandung adalah anaknya. Jadi dia sudah bermain di belakang Ibu Maya. Dia mengakui perselingkuhannya dengan istrinya. Ibu Maya ini shock. Dia benar-benar shock. Dia tidak menyangka bahwa suaminya tega selingkuh dengan anak muridnya sendiri. Saya nggak bisa ya bayangin seperti apa perasaan Ibu Maya waktu itu, karena dia benar-benar terpukul dengan apa yang terjadi gitu. Jadi mau tidak mau Ibu Maya ini mengizinkan suaminya untuk menikah dengan Tamara, muridnya. Dan pada waktu itu suaminya yang Pak Dodi itu akhirnya berpoligami, punya 2 istri. Setelah suaminya menikah lagi, Ibu Maya mulai sakit-sakitan. Dia pun istilahnya seperti orang yang sudah yang sudah kehilangan semangat dalam hidupnya. Dia sudah mulai sakit-sakitan hingga beberapa tahun, sekitar 3 tahun, Ibu Maya itu meninggal karena tertekan batin, tertekan perasaan. Ibu Maya ini benar-benar tidak sanggup melihat suaminya menikah dengan muridnya. Namun pada waktu itu dia memang harus mengizinkan karena muridnya itu sudah hamil. Dan setelah 3 tahun Ibu Maya pun meninggal dunia dalam kondisi sakit ya, karena dia kan yang namanya Ibu Maya ini dia bukan hanya sakit hati tapi juga tubuhnya gitu. Setelah pernikahan suaminya dengan istri keduanya, dengan madunya, Ibu Maya ini sudah sering sakit-sakitan. Sedangkan si Tamara ini merasa sangat bahagia ya, bahagia, senang, dan pokoknya dia merasa bahagia sekali karena dia berhasil mendapatkan suaminya Ibu Maya. Karena usia Ibu Maya meninggal dan akhirnya dialah menjadi istri satu-satunya. Dia begitu sangat tega mengambil suami dari gurunya sendiri. Kejam sekali ya. Ya sebenarnya saya sih pengen juga sih marah dengan Mayanya, dengan Tamara. Kenapa harus berbuat seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini memang takdirnya ya. Dan kemudian setelah Ibu Maya ini meninggal, si Tamara ini berharap semua harta itu akan jatuh ke tangannya. Namun ternyata tidak. Semua harta milik Ibu Maya itu diwariskan untuk 2 orang anaknya. Ibu Maya ini punya 2 orang anak laki-laki dan harta itu diwariskan ke anaknya, kedua-duanya. Jadi bisa dibilang si Tamara ini tidak mendapat harta dari Ibu Maya. Dan dia masih ada harapan untuk mendapatkan harta dari suaminya ya, dari suaminya yang merupakan suami dari Ibu Maya. Karena kebetulan memang Pak Dodi ini salah seorang pegawai di kantor dinas. Jadi masih ada harapan untuk dia hidup senang gitu ya dari Pak Dodi sendiri. Namun ternyata Pak Dodi terjerat kasus korupsi. Itu tepatnya di 4 tahun usia pernikahan Tamara, Pak Dodi terlibat kasus korupsi. Yang mana kasus korupsi itu membuat semua aset kekayaan milik Pak Dodi, semua barang miliknya itu disita dan Pak Dodi pun akhirnya masuk penjara karena kasus korupsi. Ternyata bukan hanya kasus korupsi saja,
korupsi saja yang menyeret Pak Dodi ini, dia juga terlibat beberapa kasus penipuan sehingga Pak Dodi ini pun dipenjara dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya si Tamara ini membesarkan anaknya sendiri dengan tetap menjadi seorang biduan. Dia tetap menjadi artis yang mana dia nyanyi dari panggung ke panggung gitu ya, kalau namanya artis biduan kan gitu kan, nyanyi dari panggung ke panggung, dia tetap seperti itu. Dan Pak Dodi pun dipenjara. Namun Tamara tetap tidak bercerai dengan Pak Dodi, dia tetap mendampingi Pak Dodi hingga akhirnya Pak Dodi ini keluar dari penjara. Dan si Tamara ini dia tidak memiliki apa-apa, yang bahkan untuk rumah tempat tinggal pun dia harus menyewa gitu. Jadi kalau dibilang nyesal, mungkin dia nyesal ya, menikah di usia yang sangat muda, padahal jalan hidupnya itu kan masih panjang. Dia juga cantik, suara bagus, pokoknya dia tuh kalau misalnya bisalah menjaga sedikit saja harga diri atau apa sih namanya itu ya, pasti dia bakal bisa dapat lebih daripada Pak Dodi. Namun ternyata Tamara ini tidak melakukan hal itu. Dia tergiur dengan uang banyak suami orang, padahal dari uang yang banyak itu adalah rezeki istri dan juga rezeki anak-anaknya. Apalagi Ibu Maya ini memang sangat pintar sekali dalam mencari rezeki. Dia pandai, dia pegawai negeri, dia pembisnis gitu. Jadi wajar kalau mereka kaya, dan semua kekayaannya yang memang hak milik anaknya ya. Jadi Tamara ini memang tidak dapat apa-apa. Dan sekarang juga dia dengan Pak Dodi itu sebenarnya usianya terpaut sangat jauh. Dan kalau misalnya mereka berjalan itu seperti ayah dan anak. Jadi kalau misalnya menurut saya nih, penilaian saya, si Tamara ini memang benar-benar sangat kasihan sekali nasibnya gitu, takdir hidupnya, karena dia menikah dengan pria yang sudah tua, kemudian juga harus mencari nafkah sendiri, membesarkan anak sendiri, sampai dia harus menjadi seorang biduan gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua, yang mana jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Dia pun berpesan, katanya rezeki istri pertamanya itu yang bagus gitu, di dia itu tidak. Dan dia berharap, dia bermimpi dapat menikah dengan pria kaya, namun ternyata tidak. Namun apa yang hendak dikata ya, nasi sudah jadi bubur. Oke, apa yang terjadi kita ambil hikmahnya saja. Karena memang kita semua sudah punya takdir masing-masing ya. Jadi tidak usah menghakimi dan sebagainya, karena kita belajar dari kesalahan orang lain. Yang namanya merebut suami orang itu bukanlah hal yang bagus gitu. Terkadang doa anak-anak yang teraniaya itu sangat makbul gitu. Jadi kita itu memang menderita karena doa dari anak-anak orang. Jadi hanya ini saja kisah yang saya bacakan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, serta share kalau bisa ya. Dan subscribe-nya juga kalau yang belum. Yang ingin berbagi kisah saya terima ya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.